Ya, pemirsa, kita masih di SMA Negeri 2 Banda Aceh dan pastinya juga kita tadi sudah berkeliling-keliling, dan juga banyak hal yang sudah kita lihat ya. Nah, dan pasti juga tidak ketinggalan, kita juga bakal menghadirkan perwakilan dari para gurunya. Nah, ini sudah ada Ibu Nilawati, Bu ya. Ya, pastinya juga ini beliau adalah salah satu guru yang berprestasi, itu yang pasti juga dalam bidangnya. Dan kita juga banyak prestasinya, dan beliau adalah sekaligus juga Kepala Pustaka di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Perkenalkan, nama saya Nilawati SPD MPD. Saya guru SMA Negeri 2 Banda Aceh. Di sini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya punya moto, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Wah, ini apa nih maksudnya nih? Mungkin dalam hal apa? Artinya seperti ini. Saya punya prinsip bahwa satu buah pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan tersebut bermakna, menghasilkan tujuan yang bagus. Di saat kita mengerjakan tujuan tersebut ataupun tugas tersebut, kita juga mampu melaksanakan tugas yang lainnya. Misalnya, saya membimbing siswa untuk ikut lomba, kemudian siswa tersebut melakukan proses dan binaan, dan mereka membuahkan hasil, yaitu menang. Iya. Karir saya di SMA Negeri 2 Banda Aceh, yang pertama adalah saya menjadi guru berprestasi tingkat inklusi, Pak. Itu di tahun 2019 meraih juara 2 tingkat provinsi. Hadiahnya adalah umroh gratis. Luar biasa, Masya Allah ya. Kemudian saya juga menjadi pengajar praktik pada program guru penggerak yang diadakan oleh kementerian. Itu pada tahun 2022 tahun kemarin, dan saat ini saya menjadi fasilitator di program guru penggerak yang diadakan oleh kementerian. Saya mengampu sebanyak 10 calon guru penggerak seluruh Aceh. Kebetulan saya memegang di daerah Pidi. Jadi tip yang bisa saya berikan adalah yang pertama, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa nyaman di satu titik, beralihlah ke zona yang tidak nyaman. Artinya kita belajar, menggali potensi kita, mendidik peserta didik, sehingga peserta didik tersebut memiliki cita-cita yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah bersilaturahmilah sesama kita, bahwa teman adalah rekan untuk mencari ilmu, bukan rekan untuk bersaing. Dan harumkanlah institusi di mana tempat kita mengabdi. Hanya itu saja, Pak, yang bisa saya berikan kepada teman-teman di rumah. Oke, terima kasih banyak Bu Nila kesempatannya ya. Dan Iya, pasti juga kita juga bakal lihat ya bagaimana nih suasana pustaka di SMA Negeri 2 Banda Aceh bersama juga Kepala Pustakanya langsung. Thank you. Alright pemirsa, nah kalau tadi kita juga sudah bersama dengan Najwa, terus juga bersama coachnya yang pasti juga ini yang mewakili dari siswa-siswa berprestasi di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Nah, dan pastinya juga ini yang lebih, kalau sekarang ini sudah ada Fawaz Zulfikar ya. Nah, pastinya juga nih adik ini, yang pastinya juga di Fawaz ini yang salah satu siswa yang berprestasi yang banyak mengharumkan nama SMA Negeri 2 Banda Aceh juga, dan juga nama Aceh ya. Jadi mungkin sebelum Fawaz bercerita tentang prestasi yang pernah saya Fawaz dapatkan di SMA 2 ini, Fawaz ingin cerita sedikit tentang latar belakang Fawaz waktu SMP. Jadi sebelumnya Fawaz waktu SMP itu bukan siapa-siapa di sekolah. Mungkin ya guru kenal Fawaz, tapi hanya sebatas kenal aja. Fawaz bukan dikenal sebagai siswa berprestasi, Fawaz juga bukan dikenal sebagai siswa yang banyak memenangi lomba, apalagi menjadi lomba. Fawaz bahkan nggak pernah dapat ranking dulu waktu di SMP. Terus seiring berjalan waktu Fawaz mau beranjak ke SMA, dengan didorong oleh banyak lingkungan-lingkungan yang Fawaz yang positif,
dan lingkungan FAWAS, pertemanan FAWAS yang sehat, akhirnya FAWAS mulai berpikir kayak 10 tahun ke depan mungkin FAWAS mau jadi apa sebenarnya. Jadi karena berpikir, karena mau mengubah pola pikiran FAWAS juga sekalian mengubah hidup yang FAWAS jalani waktu itu selama SMA. Jadi waktu selama SMA ini FAWAS jadi di kelas jadi lebih aktif, dan banyak mengikuti lomba-lomba dan juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang menurut FAWAS itu sesuai dengan minat FAWAS. Jadi salah satunya akhirnya atas izin Allah, alhamdulillah, dan juga dengan potensi diri sendiri, atas keinginan diri sendiri, FAWAS bisa menjadi juara 1 paralel di sekolah ini selama 2 tahun berturut-turut, dan pernah memenangi lomba Olimpiade Fisika, mendapatkan medali emas juara 2 di salah satu ajang lomba, dan juga Olimpiade Sains Nasional, salah satu finalis dari Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang fisika juga di Kota Banda Aceh. Oke. Sebenarnya kalau cita-cita asli FAWAS tuh pengen jadi penulis. Sebenarnya kalau misalnya dari Olimpiade Fisika itu sendiri kayak penunjang aja sebenarnya. Sebenarnya kan nggak ada hubungannya sama kayak apa tadi, penulis gitu. Karena penulisan FAWAS sendiri itu adalah, FAWAS itu sebenarnya mau buat kayak menjadi novelis, jadi penulis novel. Jadi karena sebenarnya juga didorong oleh orang tua untuk ikut Olimpiade Fisika, jadi FAWAS juga ikut Olimpiade Fisika. Tetapi sesuai dengan karakteristik FAWAS sendiri, FAWAS itu orang yang suka membaca. Jadi juga FAWAS dua-dua ditekuni. Mungkin nanti yang kayak jadi penulis tuh sampingannya. Oke. Tips dari FAWAS tuh yang pertama tuh ubah pola pikirnya dulu. Jadi kayak mereka harusnya di SMA ini udah matang dan udah bisa berpikir 10 tahun ke depan orangnya SMA itu mau jadi apa. Menurut FAWAS ini tuh adalah hal-hal yang minim dilakukan oleh anak zaman sekarang, apalagi anak SMA. Orang zaman sekarang itu, anak-anak milenial atau anak Gen Z sekarang itu lebih sering memikirkan untuk bersenang-senang dulu baru bersusah. Apalagi SMA ini, mereka menganggap SMA ini adalah tempat untuk mereka bersenang-senang dan masa paling indah. Padahal menurut FAWAS masa paling indah emang di SMA, tapi banyak dengan cara untuk kita meraih prestasi itu menurut FAWAS salah satu hal yang paling indah untuk di SMA tuh. Jadi kayak diubah pola pikirnya juga. Untuk tipsnya satu lagi adalah, kalau misalnya kalian udah bisa mengubah pola pikir kalian tuh harus konsisten dalam melakukan sesuatu. Jadi jangan setengah-setengah, dan harus produktif. Kalau misalnya mau belajar juga harus produktif. Jangan kurang satu baru belajar. Terus juga jangan takut sama kegagalan menurut FAWAS, karena kegagalan itu juga guru kita. Jadi ya terus berjuang aja. Oke, thank you banyak FAWAS ya untuk sharingnya untuk hari ini, dan pemirsa tetap di UB Goes to School. Kita masih di SMA Negeri 2 Banda Aceh.